Pemimpin badan setting dosen akademik dan badan setting oke catering di depan. Mereka yang terlibat dalam misi kebaran Injil di Bogor dengan menumpangi kapal Adam Kasman pada 26 Juni 1852. Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Leisler bertolak dari Rotterdam Belanda menuju Jakarta. Kesabaran dan kesetiaan mereka terus teruji, namun sangat dan kuasa Tuhan dilakukan. Serta kedua rasul mereka tidak berkenan, maka terbukalah jalan menuju tanah kerinduan mereka, yaitu tanah New Guinea, negeri hitam yang disebut negeri Kidul. Inilah kisah perjalanan kedua misionaris Otto dan Yosef yang akan dibawakan oleh persekutuan anak dan remaja jemaat di Padesuan. Setelah 25 hari, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Leisler berpergian. Akhirnya pada Rabu pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, kapal membuang lautnya di depan terowongan dari Indonesia. Mencapai Jakarta Indonesia. Anda tidak dapat membayangkan betapa besarnya rasa kegembiraan bahwa pada akhirnya akan dilakukan. Matahari terbit dengan indahnya dan semoga matahari berwarna, yaitu rahmat Tuhan, kami meninjau semoga sang pembalas setia mengumpulkan kita dalam tempat pembalasnya. Kami datang di negeri ini dan nama Tuhan kemenangan kan jadilah bagi tanahku Papua. Otto dan Leisler tidak menyerah, mereka tetap tinggal di Malaysia, belajar bahasa dan sejarah Papua, tapi belajar langsung. Sungai yang besar dan telaganya pesisir pantai dan pulau-pulau, disitulah
Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Doa sulung Otto dan Gisla memeteraikan tanah Papua, memeteraikan hidup kita yang mendiami Papua sebagai milik Kristus. Dan sebagaimana Paulus sampaikan untuk jemaat di Roma, orang-orang bukan Yahudi beroleh anugerah besar dicangkokkan menjadi bagian dari pohon yang juga akan berbuah. Tetapi jika tidak setia, maka sebagaimana cabang lain yang tidak setia dipotong, demikian juga setiap orang yang sudah ada melekat pada pokok kehidupan, pohon kehidupan yaitu Kristus, jika tidak hidup di dalam Injil, akan dipotong juga. Saya dan Bapak Saudara, sebagai semua yang mendiami tanah Papua, juga beroleh anugerah yang sama. Maka Injil Kristus yang telah memenangkan kita harus membuat kita juga bersyukur. Keselamatan Allah berlangsung bagi bangsa-bangsa Papua, bagi bangsa-bangsa yang ada di Papua, sebagaimana tema kita. Karena itu mari kita sudah menyaksikan tadi kehidupan misionaris Rasul Papua Otto dan Gisla. Maka sebagai orang-orang yang mendiami tanah ini, hiduplah juga dalam Injilnya, bangun kesehatian, lanjutkan misi Allah bagi keselamatan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di tanah Papua. Sebagaimana subtema perayaan 170 tahun pekabaran Injil di tanah Papua hari. Ketika hari ini juga panitia sidang ke-20 jemaat Soar akan dilantik, maka dalam semangat Injil yang sudah memenangkan kita semua di Papua, mari terlibat secara aktif, bekerja dan melayani Tuhan dengan setia, sebab Injil Kristus bukan hanya sekedar sejarah masa lalu untuk dikenal, tetapi Injil Kristus itu adalah identitas kita, identitas saya, Bapak Ibu Saudara. Menyebut Papua berarti menyebut Injil. Karena itu semua di Papua mesti hidup berpadangan dengan Injil. Injil itu hidup kita sendiri.
Selamat merayakan 170 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Selamat bekerja dan melayani ketika sudah dilantik sebagai panitia sidang ke-20 Jemaat Soara Barat. Kita nyanyikan